Media sosial jurnalis warga. Media Warga. Media lokal untuk Indonesia. Oke, selamat sore warga Tasikmalaya dan sekitarnya. Sore ini kita akan berbincang dengan salah seorang tokoh, ya bisa dibilang tokoh atau jabat ya, mantan dari Disduk Capil Kota Tasikmalaya, di mana pada sekarang ini beliau sudah memasuki purna tugas per tanggal 1 April. Ya, kita akan berbicara dengan beliau adalah Bapak Misbahul Munir ya. Oke, selamat sore Pak Haji. Selamat sore. Kalau boleh tahu kegiatan apa saja nih selama purna tugas nih Pak Haji? Alhamdulillah, selama saya bertugas setelah memasuki masa pensiun, tadinya saya berharap bisa semakin santai, tapi ternyata malah tambah sibuk gitu ya. Saya diamanati oleh teman-teman menjadi ketua Kormi, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Kota Tasikmalaya, yang mana Kormi ini merupakan olahraga yang sama seperti KONI, namun sifatnya ke arah rekreatif gitu, ke arah hiburan masyarakat. Yang dikelola oleh kami itu olahraga yang tidak di-cover oleh KONI. Nah, itu antusias dari masyarakat sendiri mengenai Kormi seperti apa sih Pak Haji di Kota Tasik? Alhamdulillah, Kormi keanggotaannya sangat banyak. Itu olahraga juga banyak. Di antaranya misalnya olahraga senam. Senam saja itu ada 3 jenis senam, ya. Ada senam tradisional, ada senam aerobik, ada juga ada senam dance ya, dansa gitu ya. Yang instrukturnya juga sudah banyak, sudah ratusan. Ini program kedepannya nih mengenai Kormi, program apa saja? Atau mau seminggu sekali ada kegiatan rutin di tempat mana gitu Pak Haji mungkin? Kalau olahraga, untuk olahraga mereka ya memang rutin, semacam senam aja. Senam itu kan rutin, tiap seminggu sekali mereka punya kegiatan ya. Baik senam tradisional misalnya ada kopi, ada senam aerobik, ada jumping, yang dance juga, LUD itu mereka setiap minggu ada kegiatan ya. Betul. Nah, kita bicara ke belakang nih Pak Haji. Kan selama menjabat tuh Pak Haji, malah kemarin mendekati masa pensiun itu mendapat penghargaan sampai 4 Pak Haji ya, selama Pak Haji menjabat. Nah, itu mungkin ada langkah-langkah apa yang dilakukan Pak Haji terhadap karyawan untuk mengenai pelayanan terhadap masyarakat Pak Haji? Jadi begini gitu ya, yang pertama kaitan dalam hal bagaimana prosesnya gitu ya, prosesnya sampai kita ada hasil pemerintah provinsi menganugerahkan kepada Kota Tasikmalaya 4 piala dan piagam sekaligus. Nah, ini tidak lepas dari pertama kebersamaan antara kami ya, saya sebagai kepala dinas dengan seluruh rekan-rekan pegawai di dinas ya, bagaimana semua bahu-membahu dan berprinsip bagaimana memberikan pelayanan pada masyarakat yang terbaik. Kita selalu menekankan pada seluruh masyarakat bahwa menurut hadis bahwa sebaik-baik manusia adalah bermanfaat buat orang lain. Nah, itu khairunnas tanpa humina. Itu yang kita selalu tanamkan pada seluruh pegawai. Jadi nawaitu kita bukan semata-mata mencari tambahan penghasilan gitu, tapi bagaimana mencari tambahan pahala gitu. Itu yang harus dikembangkan. Alhamdulillah teman-teman seluruh pegawai juga punya pemahaman yang sama, sehingga kami bekerja semua ya lillahi ta'ala. Jadi tidak, dan juga jam kerja juga jadi batas jam kerja, kapanpun juga masyarakat butuh itu bisa dilayani gitu. Termasuk juga kita bukan hanya melayani apa yang ada di seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya,
peralatan pemilu tuh. Seperti diketahui bahwa data penduduk itu merupakan salah satu faktor yang penting ya dalam daftar pemilih, Pak Haji. Ya. Nah ini ada kendala apa saja mungkin kemarin yang dihadapi Pak Haji itu selama pendataan pemilih pemilu kemarin? Ya sebetulnya begini gitu ya, makanya kita gunakan analisis SWOT ya. Jadi yang tadinya kendala, ancaman, kita menjadi peluang, jadi tantangan gitu ya. Diajak teman-teman ini bagaimana berbagai kendala peralatan, kendala misalnya operasional, kendala waktu. Ini ya jangan dijadikan kendala, malah jadi peluang buat kita, tantangan buat kita untuk bagaimana memanfaatkan gitu ya, tenaga yang ada, fasilitas yang ada. Ini sudah mulai bermunculan banyak calon-calon ya. Nah, mungkin dari segi menurut Pak Haji nih ada minat juga Pak Haji nggak nih untuk ke arah jalonan pilkada ini, Pak Haji? Permasalahannya bukan minat atau tidak minat gitu ya. Kondisi sekarang siapapun yang berminat, yang berkeinginan terjun di wilayah itu, resikonya harus punya uang yang tanpa sharing gitu. Kalau uangnya masih dihitung dalam dompet mah jangan jangan mimpi lah gitu. Ini saya tertarik nih Pak Haji kan emang betul Pak Haji ya, harus ada, tidak cukup terkenal mungkin Pak Haji ya, kasarnya seperti itu ya, harus ada modal yang cukup. Jadi untuk mencalonkan entah dewan ataupun ya, wali kota ya. Ini menurut Pak Haji calon-calon yang bermunculan sekarang ini seperti apa nih tanggapan menurut Pak Haji nih? Ya itu mah wajar-wajar saja, kayak orang dagang gitu ya. Orang dagang itu mengiklankan diri, dia tergantung kepada masyarakatnya juga. Masyarakatnya apa, tertarik nggak dengan yang didagangkan itu gitu ya. Ini menurut Pak Haji nih, Tasikmalaya ini kota yang unik ya, dengan ini. Sosok figur seperti apa sih yang dibutuhkan kota Tasikmalaya sekarang ini dengan kondisi masyarakat kultur udah mulai semakin berkembang, entah dari sektor pariwisatanya atau kulinernya seperti itu, Pak Haji. Sosok seperti apa nih yang dibutuhkan kota Tasik sekarang ke depan menurut Pak Haji? Kalau menurut saya, karena yang namanya juga pemimpin wali kota itu kan pejabat protokoler gitu ya. Yang banyak mengerjakan itu kan unsur-unsur operatifnya, kepala dinas, ada kepala OPD. Jadi kalau istilah manajemen itu proses pencapaian tujuan dengan orang lain, bagaimana sang wali kota ini bisa menggerakkan para kepala OPD-nya ya, bisa memenuhi harapan Pak wali kota, harapan juga masyarakat. Bahkan idealnya sang kepala dinas ini sebagai bawahan wali kota mampu berbuat sesuatu melebihi harapan masyarakat. Masyarakat berkeinginan pelayanan A, bisa nggak dinas ini bisa memberikan harapan A aksen gitu ya. Yakin kalau misalnya dinas bisa memberikan harapan melebihi harapan masyarakat, akan kondusif dan masyarakat juga akan menyampaikan rasa kepuasannya. Ini mungkin Pak Haji kan udah lama ya menjabat sebagai Kadis Dukcapil Kota Tasikmalaya. Ya mungkin selama perjalanan Pak Haji mulai dari menjabat, ada keluh kesahnya mungkin bisa diceritakan Pak Haji. Kalau diibaratkan saya dibuang, karena waktu itu Disub ini adalah dinas paling kecil ya, dari si anggaran paling kecil, dari jumlah pegawai paling sedikit, dan isi ruangan paling kecil ya. Justru karena kita, apalagi saya, maaf, bukan merasa lebih, saya sebagai dari pendidikan paling tinggi, kita doktor gitu ya, harus berpikir memeras otak gitu, bagaimana dinas ini harus betul-betul bisa menggeliat, bisa berkiprah, bisa sejajar dengan dinas-dinas yang lain yang mereka yang baik, dengan anggaran yang memadai, dengan jumlah pegawai yang banyak. Alhamdulillah dalam perjalanan saya menjabat jadi kepala dinas pendidikan dan catatan sipil, Dukcapil menjadi organisasi, menjadi OPD yang dapat dikatakan paling besar gitu, dengan jumlah bidangnya juga, kabinetnya ada 4, itu artinya OPD besar.
Itu. Jadi alhamdulillah ini sudah tipe ideal di Dukcapil Kota Tasikmalaya. Dengan ruangan juga sudah memadai, gitu ya. Peralatan juga alhamdulillah sudah memadai. Sejauh ini kan masyarakat masih bukan dibingungkan Pak ya, dengan terkendalanya belangko ya, belangko KTP itu masih keterbatasan mungkin ya. Terutama mereka yang hilang KTP-nya itu harus kalau menggantinya misalkan tidak bisa mengganti karena yang prioritas itu yang pemula ya Pak ya. Ini seperti apa nih Pak Ji? Nah itu awal-awal terkait dengan kendala KTP ini, belangko ini memang betul seperti itu. Tapi dalam 6 bulan terakhir kita patut berbangga Kota Tasik. Di saat orang lain tidak punya belangko KTP, kita bisa punya persediaan belangko sampai 40.000. Ya. Luar biasa. Ya, bahkan kita bisa menyumbang ke daerah lain, meminjamkan gitu ya. Ke Cianjur bisa menyumbang 10.000, ke Kabupaten Tasik bisa menyumbang 5.000 gitu belangko. Nah, artinya termasuk juga bulan-bulan bulan-bulan Ramadan ini kita ada Ramadan on the spot ya. Iya. Itu kita juga melayani mereka yang kehilangan KTP, ganti KTP atau apapun juga kita layani. Kita surplus lah, alhamdulillah saat ini. Pada saat saya tinggalkan di Dukcapil ini belangko KTP surplus. Kita kelebihan belangko sebetulnya. Oh iya, mantap. Berarti intinya bagi masyarakat yang ingin memperbaiki KTP-nya yang rusak ataupun hilang bisa langsung datang ke Disduk. Betul. Ataupun ke kecamatan sekarang sudah ada Pak ya. Bisa ke kecamatan, bisa ke dinas, bisa juga ke MPP. Oh ya. Itu jadi rumor yang beredar selama ini bahwa KTP itu susah itu tapi oleh Pak Haji tadi bahwa Kota Tasik sendiri pun bisa menyuplai ke daerah lain. Betul. Itu belangko aman lah di Tasik. Jadi jangan takut, jangan sungkan jika ada masyarakat yang ingin mengurus administrasi misalkan KTP hilang, silahkan bisa datang ke kantor Dukcapil Kota Tasikmalaya ya. Insya Allah ada dan dilayani dengan sepenuh hati oleh Disduk. Mungkin terakhir nih Pak Haji, ada pesan yang mau disampaikan Pak Haji pada masyarakat Kota Tasikmalaya sekarang ini Pak Haji? Ya intinya begini bahwa dokumen kependudukan itu kepentingan pemerintah, tapi masyarakat butuh ya. Makanya silakan bagi masyarakat yang membutuhkan dokumen kependudukan apapun ya, apapun jenis dokumen kependudukannya, manfaatkan melalui WA Group atau juga melalui Japri ke petugas. Kita permudah ya masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan dokumen kependudukannya. Bagi masyarakat yang tidak bisa berangkat dengan alasan misalnya ada kendala fisik, beritahu saja kami, nanti tim kami yang akan turun ke lapangan. Itulah mungkin kita bincang-bincang sore hari ini mengisi di bulan suci Ramadan ya, alhamdulillah semoga berkah Pak. Amin, amin. Nah tadi seperti kita dengar bahwa selama kepemimpinan Pak mantan Kepala Dinas Dukcapil Kota Tasikmalaya Pak Dr. Haji Misbahudin, beliau sudah berkiprah dari nol ya, bangun dinas pendudukan Kota Tasikmalaya sampai sejauh ini ya mendapat penghargaan 4 penghargaan pertama untuk beliau sendiri dan untuk pemerintah Kota Tasikmalaya terkait kinerja yang dicapai luar biasa. Maka tadi sempat dibahas atau disebut belangko KTP untuk Kota Tasikmalaya bisa mensuplai ke kabupaten dan ke tetangga. Itu suatu capaian luar biasa ya. Karena rumor yang beredar jauh-jauh ini di masyarakat sebelumnya bahwa KTP itu susah ya seperti itu. Tapi alhamdulillah untuk sekarang makanya bagi masyarakat warga Kota Tasikmalaya yang ingin mengurus administrasi kependudukan baik KTP, KK dan sebagainya, jangan sungkan-sungkan berangkat sendiri ke kantor Disduk. Kalau Dinas Pendudukan Kota Tasikmalaya akan melayani sepenuh hati. Ya mungkin itu yang saya sampaikan sore hari ini. Selamat berpuasa menjelang buka. Semoga kita semua selalu diberkahi
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media Warga, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share.